pagi semua. Kita mulai saja perkuliahannya, jadi silahkan dinyalakan kamera masing-masing. Salomo, bisa dinyalakan kameranya? Ini sudah, kita tunggu Salomo. Oke, baik. Langsung saja kita mulai gitu ya. Siapa yang presentasi lebih dulu ini untuk diffusion of innovation? Saya boleh, Pak. Silakan, Tristan. Baik, izin share screen ya, Pak Sarji. Ya, silakan. Baik, apakah Microsoft Word saya sudah terlihat, teman-teman dan Pak semua? Sudah. Oke. Baik, terima kasih. Sebelumnya selamat pagi Pak Samyaji dan teman-teman semua. Pada hari ini saya Tristan akan mempresentasikan mengenai annotated bibliografi yang saya buat, yaitu mengenai diffusion of innovation. Jurnal pertama yang saya pilih adalah What's Wrong with Diffusion of Innovation Theory. Di dalam jurnal ini, peneliti itu membahas tentang apa yang salah mengenai teori difusi inovasi. Peneliti menggunakan tinjauan literatur sebagai metodologi penelitian yang meninjau beberapa literatur lalu menyimpulkan dengan bahasa peneliti sendiri. Di dalam jurnal, peneliti juga membandingkan 6 dugaan yang mendasari penelitian doi dengan data lapangan yang diperoleh dari difusi ADI. Dalam penelitiannya, penulis membahas sedikit mengenai ADI atau Electronic Data Intelligence, di mana ADI sendiri itu sangat penting dalam pembahasan dalam makalah ini. Dalam analisisnya, penulis mengatakan jika DOI kehilangan beberapa aspek penting dalam difusi teknologi, penelitian mengenai DOI ini sudah menghasilkan sesuatu yang positif dalam information system. Sudah banyak adopsi DOI ini yang dilakukan di berbagai macam negara. Dalam penelitian ini salah satunya yang dibahas adalah Hong Kong. Strategi itu dipakai Hong Kong bukan untuk memaksimalkan keuntungan, melainkan untuk menghindari kerugian. Sebagai kesimpulan dari peneliti, peneliti memberi saran bahwa sebaiknya untuk penelitian berikutnya mengenai DOI ini, peneliti berikutnya harus sangat berhati-hati dalam menganalisis sifat dan makna teknologi itu sendiri. Peran kebijakan kelembagaan, dampak kebijakan terhadap strategi industri, serta pentingnya basis inersia. Karena jika itu semua kurang, maka model dalam DOI ini tidak dapat menjelaskan adopsi ADI. Jurnal kedua yang berjudul Mobile Banking Adoption, Application of Diffusion of Innovation Theory. Jurnal ini menjelaskan mengenai adopsi mobile banking dalam pengaplikasiannya dengan teori difusi inovasi. Peneliti menggunakan metodologi survei dan melampirkan hasil statistik pada bagian akhir. Penelitian ini menggunakan teknik convergence sampling untuk mengumpulkan data. Peneliti menulis jurnal ini dengan tujuan untuk mengisi kesenjangan dan menguji sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi mobile banking. Peneliti melakukan studi jurnal ini pada masyarakat pada negara Arab Saudi. Dalam penelitiannya,
peneliti meneliti beberapa hal yang memiliki pengaruh dalam adopsi mobile banking, seperti keuntungan relatif, kompleksitas, kompatibilitas, observabilitas, reliabilitas, dan risiko yang dirasakan. Peneliti mengatakan Bank Arab Saudi ini harus menawarkan layanan mobile banking yang kompatibel dengan berbagai kebutuhan pengguna pada saat ini, masa lalu, gaya hidup, dan keyakinan agar harapan pelanggan tersebut terwujud. Peneliti juga menyatakan bank saat ini harus memberikan perhatian pada fokus pemahaman perilaku pelanggan dan merancang sedemikian rupa sistem perbankan seluler yang akan memberikan kepuasan dan layanan yang maksimal dan sesuai dengan keinginan pelanggan. Selain itu, bank harus fokus menjelaskan informasi bahwa banyak keuntungannya bisa didapat daripada datang langsung ke ATM atau datang fisik langsung ke bank. Kesimpulan yang saya buat dari kedua jurnal tersebut adalah bahwa kedua jurnal tersebut saling melengkapi. Pada jurnal pertama membahas tentang adopsi DOI, sedangkan pada jurnal kedua DOI diaplikasikan dengan meneliti mobile banking pada bank di negara Arab Saudi. Dalam penelitian pertama, peneliti memberikan saran bahwa penelitian berikutnya harus lebih berhati-hati dalam menganalisis berbagai faktor. Penelitian kedua sudah melakukan hal tersebut, di mana peneliti sangat berhati-hati dalam melakukan penelitiannya. Penelitian kedua ini secara general menjelaskan contoh pengaplikasian pada penelitian pertama. Pada penelitian pertama, terdapat banyak sekali teori tentang DOI. Kedua peneliti juga setuju bahwa penelitian mengenai DOI ini harus dilakukan secara teliti dan lebih berhati-hati. Baik, sekian mungkin presentasi dari saya. Apakah ada pertanyaan? Baik, David Kurniawan, bisa diajukan pertanyaannya. Oke, terima kasih Tristan atas kesempatannya. Saya ingin menanyakan dari artikel yang pertama tadi tentang studi difusi EDI yang dijelaskan tadi, di mana EDI sangat penting dalam pembahasan makalah ini. Itu bisa dijelaskan apa ya itu EDI? Terima kasih. Baik. Oke, pertanyaan saya tamu dulu ya. Selanjutnya itu ada lagi yang bertanya. Valentinus Yopel, silahkan pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya berdasarkan artikel yang kedua. Pertanyaannya itu, bagaimana jika suatu bank tidak menerapkan mobile banking dalam pengoperasiannya? Oke, baik. Mungkin terima kasih atas pertanyaannya, Valen. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Baik. Oke. Jika tidak ada, mungkin pertama saya akan menjawab pertanyaan Valen terlebih dahulu ya. Mobile banking tentu saja pada zaman ini kita perlu mobile banking itu ada gitu dalam setiap bank. Jika mobile banking itu tidak ada, mungkin customer atau pelanggan bank, misal bank BCA gitu. Jika tidak ada mobile banking BCA, maka tadi yang sudah dijelaskan, pelanggan tersebut akan datang ke ATM terdekat mungkin, dan datang secara fisik ke bank. Tapi ada juga beberapa hal yang harus kita datang ke bank tidak bisa dilakukan oleh mobile banking, seperti contohnya store tunai. Store tunai ke ATM kita juga tidak bisa kan di mobile banking, karena nggak punya alatnya juga, gimana juga cara store tunai. Tapi untuk transfer dan sebagainya, mobile banking memudahkan kita untuk mengcek
transaksi yang sudah terjadi gitu. Itu mungkin tidak perlu ke bank jika kalau ada mobile banking. Jadi kalau bank tersebut tidak memiliki mobile banking dalam layanannya, mungkin bank tersebut akan ketinggalan zaman, kekurangan customer bisa jadi. Buruk-buruknya bisa pilot begitu. Ingin menjawab? Baik Tristan, terima kasih. Baik. Terima kasih Valen. Berikutnya pertanyaan David tadi mengenai ADI. Saya akan mencoba menjawab. ADI sendiri itu adalah salah satu bentuk teknologi lewat cyberspace yang dapat membangun supply chain di mana industri menggunakan cyberspace untuk berkomunikasi dan melakukan pertukaran data tentang pesanan yang sudah dibuat, tingkat sediaan, penjualan, lalu pengiriman barang juga, dan lain sebagainya. Sehingga ADI sendiri itu dapat menghemat biaya, memberikan pelayanan yang baik, cepat, memuaskan, serta akses ke retailer atau supplier menjadi lebih luas. Tadi cyberspace ada dikatakan mengenai cyberspace. Cyberspace sendiri itu adalah sebutan untuk jaringan internet, yaitu jaringan komputer yang menghubungkan beberapa jutaan komputer yang ada di dunia. Begitu mungkin David jawabannya. Apakah sudah menjawab? Oke, sudah menjawab. Terima kasih atas jawabannya. Baiklah, David, terima kasih atas pertanyaannya juga. Jika sudah tidak ada pertanyaan, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih, bisa dilanjutkan ke audiens berikutnya. Oke, sebentar sebelum diteruskan. Terima kasih Tristan ya. Baik, begini, kalau bertanya itu sebaiknya yang berkaitan dengan topik utama ya. Jadi jangan bertanya hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan topik utama. Karena kan kita itu membahas itu kan untuk seminar itu ada topiknya gitu kan. Nah, itu yang sebaiknya ditanyakan. Jadi jangan melenceng ke hal-hal yang lain ya. Oke, silakan. Siapa berikutnya? Setelah Tristan. Ayo, siapa? Setelah Tristan. Saya mungkin Pak. Oke, silakan. Sebentar izin saya screen dulu. Oke. Apakah sudah terlihat teman-teman? Ya, sudah. Bapak? Ya, sudah. Oke, Sudah, baik. sudah. Untuk artikel yang pertama dari saya adalah A Field Study of the Adoption of Software Process Innovation by Information System Professional berdasar dari Agarwal dan Prasad tahun 2000. Pengembangan aplikasi perlu dilakukan saat agar meningkatkan performa dan kecepatan perkembangan sistem informasi bisnis. Agar pengembangan lebih baik, maka inovasi yang perlu juga itu harus bervariasi. Sejauh mana anggota atau orang yang terlibat dalamnya itu mengubah sistem proses pengembangan. Jadi anggota-anggota yang ada di dalam perusahaan itu harus terlibat sehingga proses pengembangan bisnis itu juga bisa berlanjut atau berkesinambungan seperti itu. Contohnya untuk penerapan bahasa program itu adalah generasi keempat atau 4GL dan penggunaan alat case itu alat bantu untuk mempercepat dan mengotomasi proses pengembangan model sistem terkhusus untuk sistem informasi. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pemahaman anggota pada adopsi sistem informasi dan inovasi teknologi, yaitu untuk menciptakan inovasi TI dan SI yang proaktif tanpa adanya paksaan dari manajer atau force dari manajer. Nah, intervensi yang mungkin dapat dilakukan oleh manajer adalah, atau bantuan dari manajer yang dapat dilakukan adalah pelatihan terhadap karyawan dan faktor individu yang terkait dengan pengetahuan teknisnya. Lalu, penelitian Agrawal dan lain-lainnya ini menggunakan sampel program atau analisis yang terdapat pada beberapa perbankan investasi besar di Amerika Serikat bagian timur.
Pengumpulan data menggunakan kuesioner skala Likert. Penelitian ini menempatkan beliefs. Beliefs yang dimaksud di sini adalah keuntungan relatif, kemudahan penggunaan dan kenyamanan terhadap penggunaan software yang dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal. Di faktor atau variabel luarnya itu adalah masa jabatan organisasi, ketidaksamaan pekerjaan, pengetahuan teknis yang dimiliki oleh karyawan, lalu pelatihan terstruktur, pelatihan tidak terstruktur. Gunanya untuk memprediksi perilaku masa depan dari anggota organisasi berdasarkan beliefs untuk mengetahui seberapa besar niat dari karyawan untuk melakukan inovasi pada SI dan TI. Tanpa adanya paksaan dari manajer, berdasarkan hasil penelitian, variabel pelatihan struktur dan pelatihan tidak terstruktur itu tidak signifikan. Pelatihan terstruktur itu tidak signifikan, ketidakamanan kerja itu signifikan negatif ketika ketika diuji secara berkala, ketika meningkat kegiatannya itu dia menjadi signifikan negatif. Semakin besar angkanya dia menjadi lebih negatif lagi, atau ketidakamanan kerjanya itu semakin meningkat. Terus berikutnya adalah masa jabatan itu signifikan negatif, baru pengetahuan teknis signifikan positif, dan saran oleh peneliti untuk penelitian tersebut hanya terbatas pada pengujian faktor eksternal. Oleh karena itu, maka untuk penelitian selanjutnya bisa melibatkan faktor lainnya yang mungkin seperti perbedaan individu atau manajemen variabel inisiatif. Berikutnya adalah untuk artikel kedua, Understanding Information System Innovation Moving Beyond Adoption and Diffusion oleh zaman dan lapangan. Dalam artikel kedua ini lebih menjelaskan tentang pengertian sistem innovation, melengkapi untuk bisa menjelaskan tentang artikel pertama. Jadi isi artikel ini adalah inovasi sistem informasi itu berkaitan dengan adopsi dan difusi teknologi informasi yang bertentangan dengan penemuan dan pengembangan ide-ide sebelumnya, sehingga munculnya ide-ide yang baru menciptakan informasi yang mendorong inovasi bisnis. Sehingga tujuan dari makalah ini adalah menyajikan faktor penting yang mempengaruhi inovasi bisnis dengan teknologi informasi. Inovasi SI sendiri atau sistem informasi sendiri cukup beragam karena mencakup spektrum yang luas. Maka dari itu kita perlu melihat bagaimana kontribusi SI itu sendiri terhadap inovasi bisnis atau menerapkannya langsung terhadap bisnis, sehingga melalui dorongan TI. Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan jurnal yang terkait dengan literatur inovasi sebelum-sebelumnya dalam penelitian sebelum-sebelumnya. Sehingga hal yang pertama dilakukan adalah menentukan kriteria kumpulan data yang penting terkait dengan penelitian yang berkaitan dengan tentunya sistem informasi. Yang kedua, data pada tinjauan pustaka harus sesuai dengan literatur dengan cara melihat kata kunci inovasi bisnis atau inovasi organisasi dan lain-lainnya. Untuk langkah yang ketiga itu memilih makalah yang sebenarnya terkait dengan penelitian serta memeriksa abstrak dan memastikan semua terkait dengan penelitian. Setelah itu melakukan analisis. Analisisnya itu analisis terbuka, aksial, dan selektif, atau intinya itu sebenarnya grounded theory. Yang terakhir ada menginterpretasikan dalam bentuk konsep menggunakan alat kuantitatif sehingga data analitik referensi dapat dijabarkan dengan jelas. Berdasarkan analisis dan temuan data pada zaman lapangan tahun 2016, faktor yang mempengaruhi inovasi organisasi terdapat 10 aspek, yaitu proaktif, kepemimpinan, kreativitas, visi organisasi, perhatian, dukungan, manajemen puncak, pengalaman, iklim organisasi, struktur organisasi, keunggulan kompetitif. Inovasi yang efektif untuk hasil bisnis yang lebih baik adalah proses yang kompleks, karena sebagian besar penelitian IS atau TI itu adalah tentang adopsi dan difusi. Jadi semakin kompleks atau melibatkan variabel-variabel lainnya, itu menyebabkan inovasi yang efektif. Lalu berikutnya adalah kesimpulan tinjauan literatur. Literatur pertama dari agronom menjelaskan tentang studi kasus adopsi proses inovasi dengan
sistem informasi profesional yang mana tujuannya untuk perkembangan sistem informasi bisnis. Sedangkan penelitian ini menguji pengaruh pemahaman anggota pada adopsi sistem informasi dan inovasi teknologi untuk menciptakan inovasi TI dan SI yang proaktif tanpa paksaan dari manajer. Dengan menggunakan faktor masa jabatan organisasi, ketidakamanan pekerjaan, pengetahuan teknis yang dimiliki, pelatihan terstruktur dan pelatihan tidak struktur, itu untuk menguji beliefs agar dapat meningkatkan perhatian terhadap inovasi TIA dan SI. Berbeda dengan literatur yang kedua, yang mana menjelaskan tentang faktor-faktor yang terkait dengan literatur pertama. Sehingga menyebutkan penelitian faktor tidak memiliki pengaruh signifikan positif. Jadi pada literatur pertama tadi kebanyakan dari hasil uji yang dilakukan oleh peneliti itu tidak signifikan, bahkan ada yang signifikan negatif. Terkecuali pengetahuan teknis, yaitu berpengaruh positif ya, tadi itu berpengaruh positif terhadap minat anggota dalam melakukan inovasi TI atau SI. Karena literatur pertama hanya terbatas pada faktor eksternal, yaitu kelima faktor tadi, maka pada literatur kedua dapat menyarankan peneliti berikutnya melibatkan faktor lainnya seperti proaktivitas, kepemimpinan, kreativitas, visi organisasi, dukungan manajemen puncak, pengalaman, iklim organisasi, struktur organisasi, keunggulan kompetitif. Agar penelitian dapat terpenuhi dengan baik, maka melibatkan banyak faktor yang membuat penelitian lebih kompleks sehingga menghasilkan inovasi TI bagi bisnis yang efektif. Mungkin sekiranya itu saja presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada Pak Samedi. Oke, sebentar. Ya silakan langsung disambung aja dengan disambung dengan tanya jawab. Kamu kan sebagai anunya juga sebagai moderator. Oke. Dari Tristan. Baik, Salomo, terima kasih atas waktunya. Saya izin bertanya ya. Jadi di awal-awal mungkin bisa balik ke awal, itu ada yang namanya 4GL ya, kalau nggak salah baca tadi ya. Nah, itu maksud dari 4GL itu sendiri apa sih? Gitu. Dan bedanya apa dengan bahasa-bahasa yang lainnya gitu. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Oke, baik. Terima kasih Tristan atas pertanyaannya. 4GL sendiri itu sebenarnya adalah bahasa programan komputer. Jadi program komputer bahasanya itu lebih mudah dipahami dibandingkan dengan generasi pertama, kedua, dan ketiga. Jadi urutannya itu untuk bahasa programan yang pertama, first GL, second GL itu udah ada di dalam third GL karena bahasa tingkat pemrogramannya itu tinggi. Contohnya dari third GL itu seperti C dan C++. Jadi ini lebih berkaitan kepada pembuatan software sih sebenarnya untuk generasi yang ketiga. Tapi kalau untuk generasi keempat itu lebih ke arah pembuatan sistem database. Contohnya sendiri kalau kita kemarin kan belajar tentang ini ya, sistem bisnis manajemen data, itu kan kita melakukan coding. Nah, seperti itu bahasanya mudah untuk dipahami karena melibatkan struktur bahasa Inggris juga di dalamnya. Dan baru-baru ini ada juga muncul namanya 5GL, yaitu saya kurang tahu juga bagaimana 5GL bekerja, tetapi intinya 5GL itu sendiri ada di dalam artificial intelligence. Jadi kita hanya perlu menentukan batasan-batasan tertentu yang berkaitan dengan masalah apakah nanti analisis dari artificial intelligence ini menyelesaikan masalah yang sudah diatur oleh para ahli tersebut yang mengerti itu. Jadi intinya 4GL adalah yang berkaitan dengan bahasa pemrograman MySQL atau Oracle yang berkaitan dengan sistem basis data server gitu. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya yang diberikan. Selalu. Ada lagi?
Oke, mungkin sepertinya tidak ada lagi waktu dan tempat. Saya kembalikan kepada Pak Samiji. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, siapa berikutnya? Silakan. Saya, Pak. Boleh, silakan. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah. Nah, ya. Selamat pagi Pak Samiaji dan teman-teman semuanya. Saya di sini akan menjelaskan artikel yang pertama, yaitu The Psychological Origin of Perceived Usefulness and Ease of Use Information and Management. Artikel ini membahas tentang asal-usul psikologis dari kegunaan yang dirasakan dan kemudahan penggunaan. Peneliti mengatakan investasi dalam teknologi informasi adalah kunci bagi manajer dan pekerja, serta sangat penting bahwa wawasan tentang dasar keputusan. Peneliti menggunakan teori kehadiran sosial, teori pengaruh sosial, dan modifikasi triadis karena dengan menggabungkan teori sosio-psikologis dengan teori penerimaan teknologi dapat menciptakan persepsi kegunaan dan kemudahan pengguna, serta meningkatkan kemampuan untuk mempengaruhi proses yang diinginkan. Meneliti data yang dikumpulkan dari 100 pengguna sistem email yang dipilih secara acak dari perusahaan transportasi di seluruh dunia dan diuji menggunakan Listerer. Peneliti mengatakan hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengguna sistem dipengaruhi oleh persepsi kemudahan pengguna media, tingkat pengaruh sosial yang diberikan supervisor, dan persepsi kehadiran sosial, serta aksesibilitas media mempengaruhi persepsi kemudahan penggunaan media. Selain itu, pengambilan keputusan dan manajer perlu memahami asal-usul konstruksi ini agar dapat memanfaatkan sistem sosial dengan lebih baik untuk mempengaruhi persepsi dan penerimaan teknologi yang dapat memberikan akses yang lebih baik kepada pengguna teknologi informasi. Peneliti juga berencana untuk meneliti lebih lanjut tentang asal-usul psikologis ini dari kegunaan yang dirasakan dan kemudahan pengguna agar dapat menguji kembali serta memberikan hasil yang lebih akurat dan terorganisir. Lalu lanjut ke artikel yang kedua yang berjudul Perceived Usefulness, Ease of Use and Electronic Supermarket Use. Artikel ini membahas tentang pengujian dalam pengaturan perdagangan elektronik. Peneliti menggunakan model penerimaan teknologi untuk menguji kegunaan yang dirasakan, kemudian penggunaan dan penggunaan elektronik di supermarket. Peneliti mengatakan hubungan antara persepsi kemudahan pengguna dan kegunaan ada dalam 3 indikator, yaitu bentuk pengiriman, nilai pembelian, dan jumlah log-on. Peneliti meneliti 920 pelanggan potensial dari supermarket dan layanan elektronik belanja di rumah atau home shopping yang berlokasi di Auckland, Selandia Baru. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan ketiga indikator tersebut sangat penting dalam kemudahan pengguna dan kegunaan dalam belanja elektronik. Selain itu, model penerimaan teknologi dapat berhasil diterapkan pada pengaturan supermarket elektronik yang mampu memberikan dukungan untuk kemampuan memprediksi perilaku aktual. Peneliti juga mengatakan, model penerimaan teknologi menjelaskan hingga 15% dari varians dalam indikator perilaku melalui persepsi kemudahan penggunaan dan kegunaan sistem. Namun, persepsi kemudahan penggunaan tidak secara unik berkontribusi pada prediksi perilaku ketika kegunaan dipertimbangkan. Peneliti juga mengatakan akan meneliti di masa depan dengan lebih fokus pada pengujian dampak relatif dari kemudahan penggunaan dan kegunaan yang dirasakan dalam elemen produk, layanan, dan sistem yang terkait dengan pengaturan perdagangan elektronik. Kesimpulan dari sebuah artikel ini yaitu keduanya saling melengkapi dan memiliki tujuan yang sama walaupun dengan objek yang berbeda. Kedua artikel di atas membahas tentang perceived usefulness and ease of use, yaitu kegunaan yang dirasakan dan kemudahan penggunaan dalam teknologi informasi. Artikel pertama meneliti dari pengguna email yang dipilih secara acak dari perusahaan transportasi di seluruh dunia. Sedangkan artikel yang kedua meneliti dari pelanggan
potensioner supermarket dan layanan elektronik belanja di rumah yang beroperasi di Auckland, Selandia Baru. Artikel pertama menggunakan teori kehadiran sosial, teori pengaruh sosial, dan modifikasi Triandis, dan artikel yang kedua menggunakan model penerima teknologi dalam pengujiannya. Hasil yang didapat dari kedua artikel di atas sama-sama berpengaruh positif, namun memberikan output yang berbeda. Artikel pertama menguji menggunakan Risker dan mengatakan hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan sistem dipengaruhi oleh persepsi kemudian pengguna media, tingkat pengaruh sosial yang diberikan supervisor, dan persepsi kehadiran sosial, serta aksesibilitas media mempengaruhi persepsi kemudian penggunaan media. Artikel kedua yang menguji dengan menggunakan 3 indikator, bentuk pengiriman, nilai pemberian, dan jumlah kokon, dan menunjukkan model penerimaan teknologi dapat berhasil diterapkan pada pengaturan supermarket elektronik yang mampu memberi dukungan untuk kemampuan memprediksi perilaku aktual. Kedua peneliti di atas juga sama-sama ingin meneliti dan mengembangkan kembali agar dapat memberikan hasil yang lebih baik dan terorganisir. Sekian presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan. Ya, Esa, silakan bertanya. Ya, terima kasih David untuk presentasinya. Saya ingin bertanya untuk artikel yang pertama, itu kan tadi disebutkan diuji menggunakan Riesel. Bisa minta tolong dijelaskan untuk Rieselnya itu sendiri apa? Terima kasih David. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Oke, kalau tidak ada, saya akan menjawab pertanyaan dari Esa. Risker itu merupakan sebuah perangkat lunak atau software yang dikembangkan untuk olah data SEM, SEM. Dan SEM itu sendiri atau Structural Equation Modeling itu merupakan sebuah metode analisis data statistik multivariat. Itu. Apakah sudah menjawab? Iya, baik. Makasih David. Oke. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, sekian presentasi dari saya kembalikan ke Pak Samiaji. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, siapa berikutnya? Saya, Pak. Silahkan. Saya izin share screen ya, Pak. Ya. Baik. Selamat pagi teman-teman dan Pak Samiaji. Hari ini saya mempresentasikan untuk review artikel. Yang pertama diambil dari artikelnya Pak Samiaji beri judul Perceived Usefulness, Perceived Easy to Use, and User Acceptance to All Information Technology. Tujuan dari penelitian ini untuk mengejar langkah-langkah yang lebih baik untuk memprediksi dan menjelaskan penggunaan dengan simpel. Nah, investigasi berfokus pada 2 konstruksi teoritis yang kegunaannya dapat dirasakan dan persepsi kemudahan penggunaan yang diteorikan menjadi penentu dasar sistem. Definisi untuk konstruksi ini dirumuskan dan alasan teoritis untuk konstruksi tersebut pengaruh hipotesis pada penggunaan sistem yang ditinjau. Lalu, teori yang digunakan adalah teori efikasi yang secara lebih sempitnya adalah teori Bandura yang membedakan penelitian efikasi diri dari penilaian hasil yang terakhir berkaitan dengan sejauh mana suatu perilaku setelah hasil dijalankan dan diyakini terkait dengan hasil yang dapat digunakan dan memiliki korelasi yang kuat dari penerimaan penggunaan dan tidak boleh diabaikan oleh mereka yang mencoba merancang atau mengimplementasikan sistem yang berhasil. Lalu untuk hasil dari penelitian ini, hasil regresi menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan dapat menjadi berorientasi pada kegunaan daripada penentu penggunaan langsung yang paralel. Korelasi berpasangan yang signifikan antara kemudahan penggunaan dan penggunaan semuanya hilang ketika penggunaan dikendalikan untuk
ini. Lalu ditambahkan dengan kemudahan kegunaan yang signifikan korelasi persis pola yang diharapkan jika kegunaan dimediasi antara kemudahan penggunaan. Lalu artikel kedua saya mengambil dari yang berjudul The Role of Equity Perception of Perceived Ubiquity in Adoption Attention of Mobile Knowledge Management System in Semiconductor Industry. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki efek dari persepsi kualitas, yaitu kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan, dan dirasakan di mana-mana pada manfaat yang dirasakan oleh programmer dan sistem manajemen pengetahuan seluler yang ramah pengguna. Lalu tujuan yang lainnya adalah untuk menguji pengaruh manfaat yang dirasakan dan persepsi yang ramah pengguna terhadap niat adopsi MKMS. Lalu untuk penelitian ini dilakukan wawancara tatap muka menggunakan kuesioner terstruktur, dilakukan dengan 430 PKL di Bangkok, 415 survei, 200 pengabdosi awal, dan 215 pengabdosi lanjutan. Lalu analisis multi kelompok digunakan untuk menyelidiki perbedaan hubungan antara kedua kelompok. Hasilnya menunjukkan bahwa kualitas layanan memainkan peran penting yang akan meningkatkan persepsi insinyur tentang MKMS dan keramahan penggunanya. Niat untuk mengadopsi MKMS ditemukan sangat diprediksi oleh manfaat itu sendiri yang dirasakan dibanding dengan persepsi yang ramah pengguna. Lalu untuk kesimpulan dari dua artikel tersebut, penelitian ini saling melengkapi, di mana pada literatur pertama, kemudahan penggunaan dapat menjadi berorientasi pada kegunaan yang ditambah dengan kemudahan penggunaan pada saat aplikasi digunakan yang signifikan korelasi persis pola yang diharapkan jika kegunaan dimediasi antara kemudahan penggunaan. Dan pada literatur berikutnya dijelaskan bahwa kualitas layanan memainkan peran penting juga yang akan meningkatkan persepsi insinyur terhadap manfaat MKMS sendiri dan keramahan penggunanya. Sekian presentasi dari saya. Ada yang ingin ditanyakan mungkin dari teman-teman? Oke, silakan tuh. Oke, Nana boleh pertanyaannya. Halo. Halo. Nana, maaf suaranya Ya, kayak hujan badai duduk. Tidak kedengaran, coba didengarkan. Saya belum mendengar. Lepas copot nah coba headsetnya. Terdengar? Ya. Oke, aman. Tadi dari artikel kedua itu kan ada MKMS. Nah, itu apakah MKMS itu sama dengan KMS? Terus juga kalau misalnya sama itu untuk KMS sendiri itu apa? Dan perannya di dalam bisnis itu apa gitu? Oh iya, terima kasih Nana. Iya, oke, terima kasih. Saya izin langsung menjawab. Mungkin untuk MKMS sendiri itu kan sebenarnya panjangannya Mobile Knowledge Management System. Dari yang saya searching juga itu dulu sudah ada, namun yang konvensional belum mobile. Jadi kalau misalnya ditanyakan apakah dengan KMS itu sama, mungkin perbedaannya hanya terletak di mobile dan konvensional. Nah, sedangkan yang KMS sendiri itu Knowledge Management System, itu merupakan sistem yang memfasilitasi disiplin dan budaya untuk
identifikasi data, menyimpan dan sharing knowledge antara anggota organisasi. Sedangkan tool untuk knowledge management system itu biasanya berbasis elektronis dengan pemakaian aplikasi knowledge management software. Nah, untuk peran dari KMS itu sendiri, KMS atau sistem pengelolaan pengetahuan dapat membantu perusahaan untuk melakukan sharing pengetahuan seputar proses bisnis. Nah, masalah-masalah yang terjadi pada setiap unit kerja hingga berbagi pengalaman tentang hal-hal yang di luar pekerjaan yang bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan dari karyawan di perusahaan. Makanya kenapa KMS cukup berperan penting dalam proses bisnis. Begitu, Nana. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih, Nana. Belum ya, Irwanku. Udah, Man. Oke, siap. Terima kasih, Nana. Oke, kalau sudah tidak ada yang bertanya, terima kasih untuk waktunya Pak Samiaji dan teman-teman. Saya kembalikan ke Pak Samiaji. Oke, baik. Siapa berikutnya? Ini? Saya, Pak. Oke, silakan. Saya izin share screen. Ya. Apakah sudah terlihat share screen saya? Ya. Selamat pagi untuk Pak Samiaji dan teman-teman. Saya dalam artikel Diffusion of IT Innovation itu saya memilih User Acceptance of Information Technology dalam sistem karakteristik, User Perception, and Behavior Impact. Nah, pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode kuantitatif, di mana peneliti mengacu pada studi lapangan dari 112 pengguna sistem untuk menguji model pada hipotesis ini. Dalam pengujian tersebut, membuktikan bahwa karakteristik pada sistem itu memberikan pengaruh besar terhadap sistem. Lalu untuk fitur desain sistem, juga di dalam artikel tersebut menyebutkan bahwa fitur desain sistem mempengaruhi bagaimana klien menerima atau menolak sistem yang dipesan dan juga mempengaruhi suatu sistem karakteristik dalam sistem. Pada teknologi Acceptance Model atau TAM merupakan model yang sering digunakan perusahaan untuk menghitung suatu kegunaan sistem. TAM sendiri dapat digunakan untuk merepresentasikan suatu kemampuan sistem baru, desain yang paling menarik, dan dipilih banyak pengguna. Lalu juga TAM dapat digunakan untuk mengevaluasi user acceptance antara klien dari perusahaan dan perusahaan. Lalu dalam sistem informasi juga terdapat lag, di mana suatu user acceptance merupakan suatu hambatan besar dalam meluncurkan sistem baru. Jadi itu merupakan salah satu faktor yang membuat sebuah sistem itu bisa lama launching atau memperlambat kerja dalam penggunaan sistem gitu. Bisa memperpanjang jangka waktu juga. Lalu dalam suatu sistem yang dievaluasi, seorang IT juga perlu memahami dan mengerti bagaimana cara memperbaiki dan mengembangkan user acceptance. Terdapat juga dua fungsi dalam attitude dalam user acceptance atau fungsi dalam tidak membenarkan sih, seperti memperbaiki itu ada perceive usefulness dan perceive ease of use. Lalu dalam model dari teknologi acceptance juga berdasarkan pada 3 prinsip dari Fishbein dan Edson tahun 1975. Lalu juga pada prinsip tersebut memiliki rumus juga dalam menghitung attitude toward of behavior untuk mengetahui pada suatu sistem. Lalu dalam menghitung attitude tersebut juga dibutuhkan 2 metode ukuran dalam self-reported system. Ini untuk salah satu rumusnya dalam perhitungan untuk mengerti bagaimana cara attitude toward the behavior. Lalu artikel kedua itu saya memilih Guidelines
and reducing the risk of user acceptance delay in the context of an IT service project management plan. Peneliti ini juga sama menggunakan metode kuantitatif, di mana peneliti menggunakan daftar laporan dari scientist group untuk menganalisis faktor kegagalan dan kesuksesan suatu proyek. Penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor dan pedoman yang mempengaruhi dalam IT service project. Faktor yang mempengaruhi dalam IT service project ini juga ada beberapa mungkin yang bisa diambil. Salah satunya ada kualitas, stakeholder, waktu, biaya, dan sumber daya manusia. Itu beberapa faktor yang bisa mempengaruhi kegagalan maupun kesuksesan dalam suatu proyek. Lalu juga banyak penelitian yang mendiskusikan mengenai faktor kegagalan dan kesuksesan tersebut, prosedur juga, dan kriteria yang dapat mencegah delay pada user acceptance. Dalam penelitian tersebut membuktikan bahwa kegagalan dan kesuksesan suatu proyek sangat berpengaruh dari berbagai faktor. Salah satunya itu user acceptance delays. Lalu user acceptance delays juga memberikan banyak risiko yang sangat mempengaruhi, baik itu pada klien maupun IT service provider, dan pada kegagalan tersebut juga memperlambat jadwal launching dari sistem tersebut, lalu maupun estimasi dalam pembuatan sistem. Karena pada waktu seorang developer melakukan atau membuat suatu project itu pasti akan ada estimasi berapa lama dalam pembuatan sistem tersebut. Seperti mungkin bagian desainnya itu berapa lama. Nah, user acceptance delay ini dapat memperlambat atau memperpanjang estimasi tersebut. Gitu. Lalu, dari user acceptance delay juga, perusahaan IT dapat melakukan analisis dan memakai hasil analisis tersebut untuk menentukan suatu guidelines dalam suatu proyek agar dapat mengantisipasi kejadian yang akan datang di kemudian hari. Lalu kesimpulan yang saya dapat dari dua artikel tersebut adalah kedua artikel tersebut saling mempengaruhi, di mana artikel pertama menjelaskan pengaruhnya pada user acceptance terhadap karakteristik suatu sistem. Sedangkan pada artikel kedua, itu menjelaskan guidelines dalam mengurangi resiko suatu user acceptance delay pada IT service provider. Namun kedua artikel tersebut memiliki fokus yang berbeda. Yang pertama, artikel pertama itu berfokus pada pengaruh suatu keadaan, dan artikel kedua itu berfokus pada bagaimana membuat guidelines dalam mengurangi resiko keadaan tersebut. Sekian dari presentasi saya. Apakah ada yang bertanya? Ya, silakan. Salomo. Oke, baik, terima kasih. Saya ingin menanyakan tentang yang berkaitan di artikel kedua itu bagaimana cara kita untuk menentukan satu guidelines untuk rencana proyek manajemen dari IT service. Itu aja mungkin, terima kasih. Oke, baik. Saya tampung dulu pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan lagi? Ada yang ingin bertanya? Baik, apakah mungkin saya akan langsung menjawab pertanyaan Salomo. Bagaimana dalam suatu proyek itu kita dapat menentukan suatu guidelines untuk rencana proyek ya. Nah, itu yang pertama, itu kita bisa mengidentifikasi dan menentukan kriteria dari acceptance test. Jadi dari acceptance test itu jika ada suatu masalah atau apa itu identifikasi dulu, menentukan juga kriterianya. Lalu yang kedua ada mengidentifikasi faktor keterlambatan atau pada acceptance test. Mungkin tidak melulu suatu proyek atau sistem itu mengalami delay, tapi jika ada terjadinya delay, maka diperlukan identifikasi terhadap faktor apa saja yang membuat delay, lalu juga yang membuat estimasi tersebut mundur dari acceptance test itu nanti terlihat. Lalu yang ketiga ada menyarankan guidelines untuk menghilangkan atau mencegah delay. Jadi dari guidelines tersebut kita bisa mengambil mungkin
seperti pedoman mana yang cocok gitu, yang bisa kita ambil dan bisa kita pakai dalam masalah yang terjadi pada proyek tersebut. Lalu yang terakhir itu kita bisa mengaplikasikan guidelines tersebut ke proyek yang dikerjakan tersebut. Jadi setelah menemukan menemukan guidelines tersebut, baru kita mengimplementasikannya ke proyek yang sedang dikerjakan. Begitu mungkin, Saloma. Oke, baik, terima kasih, Nana. Oke. Baik, mungkin sekian dari presentasi saya. Saya kembalikan ke Pak Samiaji. Oke, terakhir ini Yopel, silakan. Baik Pak, saya izin untuk share screen dulu ya. Ya. Pak, sudah terlihat? Ya, sudah. Ya, saya langsung mulai saja. Artikel pertama yang saya pilih berjudul Information Technology Diffusion, A Review of Empirical Research. Jurnal pertama karya Friedman ini meninjau berbagai penelitian empiris terkait dengan difusi dan adopsi teknologi yang diterbitkan pada tahun 81 sampai 91. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berdasarkan tinjauan dari literatur sebelumnya. Teori difusi atau penyebaran IT memberikan pandangan mengenai salah satu topik yang menantang di bidang IT, yaitu tentang bagaimana meningkatkan penilaian, adopsi, dan implementasi teknologi. Tingkat perbedaan dari asumsi teori difusi memberikan dasar untuk kerangka kerja yang disebut sebagai IT Diffusion Framework dengan tujuan untuk mengklasifikasikan penelitian terkait difusi IT. Klasifikasi tersebut diantaranya adalah locus of adaptation, yang mengacu pada apakah suatu teknologi diadopsi oleh individu atau organisasi, dan class of technology, di mana teknologi dibedakan menjadi dua kelas, yaitu teknologi tipe 1 dan teknologi tipe 2. Hasil tinjauan Friedman ini pada penelitiannya menghasilkan 4 bagian dari klasifikasi pada IT Diffusion Framework, yaitu adopsi individu pada teknologi tipe 1, adopsi organisasi pada teknologi tipe 1, adopsi individu pada teknologi tipe 2, dan adopsi organisasi pada teknologi tipe 2. Dari keempat hasil tersebut, Friedman menunjukkan bahwa adopsi organisasi pada teknologi tipe 2 merupakan topik yang paling banyak dijadikan sebagai bahan penelitian pada saat itu. Sehingga Friedman menyimpulkan bahwa perusahaan atau organisasi menerima dampak secara langsung dari adanya difusi atau penyebaran teknologi, terutama untuk menunjang aktivitas masing-masing perusahaan. Selain itu, dengan adanya difusi teknologi ini, diharapkan perusahaan bisa merumuskan strategi adopsi yang efektif terhadap suatu teknologi terbaru dan merancang agar perusahaan tersebut bisa menjadi lebih inovatif terhadap perkembangan zaman dan teknologi. Lalu jurnal yang pilih adalah berjudul Information Technology Implementation Research, a Technological Diffusion Approach. Jurnal kedua ini tentang perkembangan implementasi teknologi pada manufaktur di Amerika Serikat dengan menggunakan pendekatan yang berdasarkan pada difusi teknologi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif di mana hasil sampel itu dikumpulkan dari survei. Dari perspektif difusi teknologi, implementasi IT didefinisikan sebagai upaya organisasi yang diarahkan untuk menyebarkan teknologi informasi yang sesuai dengan lingkup aktivitas organisasinya. Terdapat 5 model tahapan yang berurutan dari difusi teknologi atau kegiatan implementasi IT, diantaranya initiation, adoption, adaptation, acceptance, routinity, dan infusion. Pada perusahaan manufaktur, ada salah satu aplikasi IT yang paling banyak dikenal, yaitu MRP atau Material Requirement Planning. Dengan sistem MRP ini, informasi tentang permintaan pelanggan digunakan bersama dengan model proses produksi yang terintegrasi untuk mendukung tugas perencanaan dan pengendalian produksi. Output yang dihasilkan oleh MRP memungkinkan manajer untuk menentukan waktu dan jumlah pembelian bahan baku produksi yang diperlukan untuk pelanggan
dengan tepat waktu dan biaya yang efisien. Penulis dalam penelitian ini mengklasifikasikan perusahaan yang diteliti beberapa kelas untuk mengetahui apakah sistem MRP sudah diadopsi atau belum. Kelas tersebut yaitu Klesti dan Order Point System. Order Point System di sini berarti perusahaan masih belum menggunakan MRP. Sedangkan kelas A, B, C, D urutan. Jadi kelas A itu adalah perusahaan yang sudah menerapkan MRP dalam kelas B sudah menerapkan MRP, cuman ibaratnya masih 3/4. Kalau kelas C belum menerapkan dan kelas B menerapkan. Dari hasil penelitiannya ditemukan bahwa tidak sedikit perusahaan yang meskipun sudah mengadopsi MRP, tetapi pada praktiknya malah tidak sesuai dengan teknologi yang sedang digunakan. Maka dari itu, dapat diambil kesimpulan bahwa untuk bisa memaksimalkan manfaat dari investasi IT, setiap perusahaan dianjurkan untuk wajib memahami dan mengelola proses implementasinya terhadap berbagai aktivitas di perusahaan tersebut. Kemudian hasil tinjauan literatur dari kedua jurnal. Dari kedua jurnal di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa kedua jurnal tersebut saling melengkapi. Pada jurnal pertama, karya Figman meninjau berbagai penelitian empiris terkait dengan difusi dan adopsi teknologi, lalu menemukan hasil bahwa adopsi organisasi pada teknologi tipe 2 merupakan topik yang paling banyak dijadikan sebagai bahan penelitian pada saat itu. Hal ini juga berkaitan dengan perkembangan dari banyak organisasi atau perusahaan pada saat itu yang berlomba-lomba untuk mengadopsi dan mengimplementasikan teknologi yang dapat membantu dan memudahkan berbagai aktivitas perusahaan. Sedangkan pada jurnal kedua, karya Cooper dan Smoot agak sedikit berbeda, karena meneliti tentang perkembangan implementasi teknologi pada perusahaan manufaktur di Amerika Serikat yang berfokus pada penggunaan MRP, tetapi masih dengan menggunakan pendekatan yang berdasarkan pada difusi teknologi. Dari hasil penelitian Cooper dan Smoot ditemukan hasil yang cenderung sama dengan penelitian Figman, yaitu perusahaan manufaktur yang diteliti sudah banyak yang mengadopsi dan mengimplementasikan sistem MRP dalam proses produksinya. Hanya saja perbedaannya terletak pada ketidaksesuaian antara MRP yang diadopsi dengan teknologi yang pada saat itu sedang digunakan. Maka dari itu dapat diambil kesimpulan bahwa dengan adanya difusi teknologi ini, perusahaan diharapkan bisa merumuskan strategi adopsi yang efektif, dan juga perusahaan dianjurkan untuk memahami dan mengelola proses implementasinya terhadap berbagai aktivitas di perusahaan tersebut. Sekian dari saya, ada yang ingin bertanya? Ya, Baik, Regina. Oke, selamat siang. Pertanyaannya? Saya mau tanya, di artikel pertama disebutkan itu ada teknologi tipe 1 dan teknologi tipe 2 ya. Nah, itu tuh yang dimaksudkan dengan teknologi tipe 1 dan 2 tuh apa ya? Gitu, mungkin. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? David, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya di artikel pertama tadi itu dijelaskan terkait 4 bagian klasifikasi IT. Apakah bisa dijelaskan lebih mendetail dan seperti apa itu contohnya? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih David atas pertanyaannya. Mungkin saya mulai dari menjawab pertanyaan dulu ya. Di mana teknologi dibedakan menjadi 2 kelas, yaitu teknologi tipe 1 dan teknologi tipe 2. Jadi teknologi tipe 1 dicirikan oleh kurangnya saling ketergantungan antar pengguna dan kurangnya tuntutan pengetahuan yang besar pada calon pengadopsi atau calon penggunanya. Teknologi tipe 1 itu umumnya mencakup perangkat keras tunggal, misalnya seperti pada kita menggunakan komputer atau laptop. Itu kan kalau kita beli komputer atau laptop, kita hanya perlu mengetahui bagaimana cara menyalakannya, terus mengoperasikannya dan merawat komputer tersebut. Tidak perlu yang lain-lain. Kemudian perangkat lunak, misalnya seperti pengolah kata atau Microsoft Word, PowerPoint, dan spreadsheet, di mana pada saat menggunakannya, kita tidak perlu dituntut untuk memiliki pengetahuan yang terlalu luas terhadap software tersebut. Kemudian teknologi tipe 2 sebaliknya.
Teknologi ini dicirikan oleh adanya tuntutan pengetahuan yang tinggi. Misalnya pada saat kita menganalisis sistem terstruktur atau pada saat kita membuat sistem gambar computer aided design. Dan adanya saling ketergantungan antar pengguna yang signifikan, misalnya email dan pesan suara. Begitu Nana, apakah sudah bisa menjawab? Baik, sudah. Jadi kalau Terima kasih. sederhana itu teknologi tipe 1 itu yang versi gampangnya kalau menurut saya, sedangkan teknologi tipe 2 itu yang versi susahnya, seperti itu. Oh, oke, Kemudian Terima kasih. saya lanjut pertanyaan dari David mengenai 4 klasifikasi tadi ya. Ada adopsi individu pada teknologi tipe 1 sampai ke adopsi organisasi pada tipe 2. Ini apa-apa saja. Jadi begini. Saya mulai dulu dari teknologi tipe 1. Pertama, adopsi individu pada teknologi tipe 1. Teknologi yang digunakan di bagian ini termasuk paket pengolah kata, seperti yang sudah saya sebutkan, perangkat lunak spreadsheet atau seperti Microsoft Excel, perangkat lunak grafis, dan penggunaan PC atau personal komputer atau laptop. Teknologi ini syarat sebagai teknologi penggunaan yang independen, karena dimaksudkan untuk memfasilitasi tugas mandiri yang hanya dilakukan oleh individu tersebut. Selain itu, teknologi yang sudah saya sebut barusan hanya menuntut penggunanya untuk memiliki pengetahuan yang relatif kecil, yang dibuktikan dengan fakta bahwa teknologi tersebut biasanya hanya memerlukan beberapa jam bagi kita untuk berlatih agar kita bisa menguasai penggunaan dari teknologi ini. Setelah kita membeli komputer atau laptop, ya kita hanya membutuhkan beberapa jam saja agar kita bisa menguasai laptop ini. Kemudian lanjut ke adopsi organisasi pada teknologi tipe 1. Pada bagian ini contohnya, kalau dari jurnal yang saya baca, pada tahun 90 ada penelitian yang menegaskan bahwa efek dari persaingan industri pengadopsi dan faktor dari industri pemasok mampu memprediksi adopsi penggunaan laptop oleh perusahaan penjualan. Yang mana pada saat itu, sebuah perusahaan penjualan akan dianggap telah mengadopsi atau menggunakan laptop jika ada satu perwakilan perusahaan penjualan yang mulai menggunakan laptop di dalam operasinya. Atau kalau misalkan contoh berdasarkan baru ini, kita mengenal ada teknologi yang namanya cashless atau uang digital. Sebelumnya kan perusahaan dagang itu menggunakan uang tunai, tidak ada yang masih belum ada yang menggunakan uang digital. Nah, pada saat ada perusahaan pertama yang menerapkan uang digital dalam pengoperasiannya, nanti perusahaan yang lain mengikuti gitu. Jadi harus ada satu dulu yang open atau sebagai pelopor, baru nanti yang lain mengikuti seperti itu. Kemudian saya lanjut ke teknologi tipe 2, dimulai dari adopsi individu pada teknologi tipe 2. Contoh teknologi yang digunakan pada bagian ini adalah penggunaan analisis sistem terstruktur atau Structured System Analysis yang saya singkat sebagai SSA. SSA itu sendiri menuntut penggunanya untuk memiliki pengetahuan yang signifikan pada saat dia diadopsi atau diimplementasikan. Pelatihan awal untuk SSA ini biasanya berlangsung selama beberapa hari, dan seorang analis biasanya membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk bisa menguasainya. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa teknologi tipe 2 ini ibaratnya yang versi susahnya, di mana kita harus memiliki pengetahuan yang besar atau luas mengenai teknologi yang akan kita adopsi, seperti itu. Maka dari itu SSA membutuhkan waktu berbulan-bulan bagi si pengguna agar dia bisa menguasainya. Lalu yang terakhir, adopsi organisasi pada teknologi tipe 2. Pada bagian ini sudah mulai ada banyak perusahaan yang menerapkan sistem manajemen basis data, jaringan komputasi bitnet, dan teknologi informasi. Seperti itu. Mainframe dari sistem manajemen basis data ini sendiri biasanya cukup kompleks dan biasanya ditujukan untuk mendukung aplikasi terintegrasi dengan banyak pengguna yang saling terhubung. Lalu bitnet yang sangat tunduk pada eksternalitas jaringan, di mana ketika permintaan seorang individu bergantung kepada permintaan individu yang lain. Dan terakhir, teknologi informasi yang ketika dioperasionalkan di tingkat bisnis dalam perusahaan besar, biasanya didominasi oleh pemrosesan transaksi berbasis mainframe
dan oleh karena itu merupakan suatu teknologi yang sangat bergantung pada tuntutan pengetahuan yang luas. Kira-kira seperti itu, David. Apakah sudah bisa diterima atau malah makin bingung? Udah bisa diterima dan sudah sangat jelas. Terima kasih, Faren. Sama-sama, David. Mungkin sekian paparan dari saya. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Saya kembalikan ke Bapak Samiaji. Oke, baik, terima kasih Bel. Boleh di stop itu share. Oke, ya tadi dari pembahasannya ya masih sekali lagi saya sampaikan bahwa kalau bertanya itu yang terkait dengan topik ya, jadi jangan melebar kemana-mana. Karena nanti di dalam ujian pendadaran pun kalau kalian skripsi ditanya itu adalah terkait dengan topik skripsi kalian ya, bukan yang lain-lain. Oke, nah baik, difusi inovasi gitu ya, bisa mendengarkan ya semua? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, saya dari tadi itu ada gangguan terus. Baik. Nah, ini satu topik yang cukup laris gitu ya, dijadikan skripsi. Banyak yang menggunakan itu untuk skripsi. Nah, jadi hal penting dari difusi inovasi itu adalah inovasi. Ya. Inovasi itu apa? Inovasi itu adalah sesuatu yang dianggap baru. Belum tentu benar-benar baru, ya, tapi dianggap baru. Nah, ketika ada satu hal yang dianggap baru, maka si pembuat atau inventornya, si penemunya itu berusaha untuk menyebarkan inovasinya itu supaya diterima oleh masyarakat umum. Ya, Anda bisa lihat misalnya bagaimana sebentar ya. Oke, maaf ada telepon rumah tadi. Oke, jadi sesuatu, jadi misalnya ya produk handphone baru, gitu kan? Bagaimana produsernya ini berusaha untuk supaya itu diterima masyarakat dan ya tentunya dibeli, gitu kan? Nanti ada komputer baru, ada software baru dan seterusnya. Ya. Nah, difusi inovasi ini sendiri, jadi kalau dari arah si pembuatnya, inovatornya itu disebut sebagai diffuse, artinya menyebarkan, gitu kan. Nah, bagi orang-orang yang menerima dan kemudian menggunakan inovasi tersebut, itu tindakannya namanya adopsi. Ya, jadi itu adopsi itu berarti menerima, kalau difusi itu berarti menyebarkan. Tentunya sih inovator itu inginnya adalah inovasinya itu diterima, diadopsi oleh orang. Nah, di dalam studi difusi inovasi ini ada 3 sudut pandang yang biasa digunakan. Ya, 3 sudut pandang ini berdasarkan disiplin ilmunya. Satu itu adalah dari disiplin ilmu komunikasi. Jadi kalau dari sudut pandang ilmu komunikasi itu yang disebut sebagai diffusion of innovation itu aslinya adalah ilmu komunikasi. Jadi ada ide baru, ada temuan baru yang ini berusaha dikomunikasikan kepada orang lain, kepada masyarakat umum supaya itu diterima. Ya. Nah, ada berbagai macam cara, teorinya ada gitu ya supaya itu. Tetapi kelemahan dari difusi inovasi itu ada beberapa. Satu, ya. Ini terlalu bias pada inovasi. Artinya apa? Semua inovasi dianggap bagus, berguna, baik. Padahal belum tentu. Ya, tidak semua inovasi itu berguna, tidak semua inovasi itu dibutuhkan, tidak semua inovasi itu baik. Ya. Cara baru membunuh orang, nah, itu kan bukan sesuatu yang baik ya, dan sebaiknya tidak diadopsi. Ya. Oke. Nah, ini. Kemudian yang kedua itu adalah difusi ini hanya sampai pada ide itu diterima di sini, di dalam otak. Tidak sampai kepada benar-benar
dipakai atau digunakan. Ya. Bisa saja saya menerima satu ide, tapi tidak saya laksanakan, ya bisa, karena berbagai faktor. Kan? Ya. Nah, nih, kemudian ada yang berasal dari ilmu psikologi. Nah, kalau ilmu psikologi itu melihat kepada bagaimana satu individu ini memutuskan, gitu ya, bahwa satu inovasi itu sebaiknya dipakai atau tidak, diterima atau tidak. Nah, itu ada, maka tadi ada technological acceptance model, ada theory of planned behavior, ada theory of recent action. Nah, itu dari sudut pandang psikologi. Apa yang mempengaruhi seseorang itu untuk menerima? Misalnya ya, apa yang mempengaruhi seseorang pakai iPhone misalnya, atau seseorang kok pakai MacBook gitu. Nah, itu ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi. Ya. Nah, kemudian ada yang ketiga itu berdasarkan ini sebenarnya agak namanya teori jaringan, gitu ya. Itu bahwa seseorang itu mengadopsi dan menggunakan satu teknologi itu tidak hanya dari komunikasi, tidak hanya dari sudut pandang psikologis, tapi juga dari sudut pandang berbagai macam. Misalnya ya sekarang kita lihat kasus vaksinasi dan peduli lindungi. Ya, pemerintah kan sudah mulai itu. Ya, pemerintah kita itu kalau mau dilihat-lihat sebetulnya agak diktator dalam hal vaksinasi COVID-19. Ya. Nggak mau divaksin boleh, silahkan. Gitu. Tapi kalau tidak divaksin nanti nggak boleh masuk mall, nggak boleh masuk ke gedung pemerintahan, tidak boleh mengakses layanan, tidak boleh macam-macam lah ya. Naik pesawat juga dipersulit ya. Saya kapan itu masuk ke mall karena saya sudah divaksin lengkap. Begitu di scan, saya scan peduli lindungi hijau, gitu ya, bebas keluar masuk. Tapi ada yang belum divaksin. Wah, itu dia bertengkar dengan satpam yang menjaga karena nggak boleh masuk. Ya. Status peduli lindunginya tidak hijau. Wah, itu benar-benar, dan itu rame gitu ya. Pertengkarannya maksud saya. Nah, poin saya adalah ya ngapain juga gitu ya bertengkar, karena toh satpamnya kan hanya menjalankan. Nah, tapi kalau kita lihat lebih jauh, ini adalah cara pemerintah Indonesia memaksa vaksinasi. Tidak bisa tiap orang ditodong gitu ya, lalu ayo vaksinasi, nggak bisa. Itu bertentangan dengan kebebasan individu. Gitu ya. Tapi kebebasan individu itu ya hanya kalau kebebasan itu tidak mempengaruhi orang lain. Anda boleh kok tidak vaksinasi misalnya gitu ya. Tapi kalau tidak vaksinasi ya jangan masuk ke tempat publik, karena kalau Anda tidak vaksinasi mungkin ada kemungkinan besar Anda menularkan penyakitnya seperti itu. Itu ya. Nah ini kalau dilihat vaksinasi dan peduli lindungi ini kan tidak hanya cara komunikasi sudah ya, ada berbagai macam cara untuk mengkomunikasikan itu. Secara psikologis juga sudah ya. Nah sekarang tinggal bagaimana itu secara regulasi ya, pemerintah meregulasi itu ya. Dan ada juga beberapa kasus gitu ya, kemarin saya lihat, saya baca berita ada 10 bis wisata dari arah timur yang dicegat ya, diperiksa dan ternyata sebagian besar penumpangnya belum vaksin, diusir ya, nggak boleh masuk Jogja gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu contoh bagaimana difusi vaksin. Karena vaksinasi ini benar-benar baru kan, baru tahun lalu ini ditemukan ya vaksin COVID ini. Bagaimana vaksin COVID sebagai sesuatu inovasi ini harus diterima dan digunakan. Tuh. Nah, ada banyak contoh-contoh lain gitu ya, yang bagaimana adopsi satu ide itu tidak sepenuhnya benar-benar keputusan kita sendiri, tapi itu merupakan keputusan yang dipaksakan oleh pihak lain. Ya. Contohnya apa? Kalau Anda masih ingat, saya nggak tahu apakah Anda masih ingat atau tidak, tapi dulu kita itu bahan bakar rakyat ya, yang dipakai oleh masyarakat secara umum adalah minyak tanah. Minyak tanah itu terlalu mahal, diganti dengan LPG 3 kilo, ya kan? Ya kalau saya udah dari dulu udah pakai LPG, jadi nggak masalah. Saya udah jarang sekali pakai minyak tanah. Tapi banyak pedagang kecil, orang yang miskin dan lain sebagainya,
biasa pakai minyak tanah. Lalu apa yang terjadi? Gas di pasokannya diperbanyak, minyak tanah pasokannya diperkecil. Hal yang sama juga terjadi pada BBM bersubsidi. Kalau kalian lihat ya, BBM bersubsidi itu premium solar bersubsidi itu harganya nggak naik nggak turun gitu ya, segitu-segitu terus kan. Tapi ketersediaannya itu yang dipotong, sehingga mau tidak mau orang terpaksa menggunakan bahan bakar yang non subsidi. Nah, ini ya kalau nah, kaitannya sekarang dengan komputer gitu, atau sistem informasi sama ya. Sistem informasi itu juga ketika satu sistem itu dikembangkan dan dibuat itu ya bagaimana caranya supaya bisa itu diterima dan digunakan dengan baik. Sebab jika satu sistem itu ditolak, sebaik apapun sistemnya, kalau itu ditolak ya percuma. Tidak akan oke. Ya. Ini cerita klasik tentang teknologi ini adalah kalau mau lihat kita adalah susunan keyboard, standar keyboard yang kita pakai itu QWERTY istilahnya ya. Keyboard QWERTY itu asalnya dari zaman mesin ketik manual. Nah, keyboard QWERTY itu dulu dibuat untuk apa? Memperlambat laju pengetikan. Karena kalau terlalu cepat ngetik, nanti huruf-huruf ya, batangan-batangan yang huruf yang kemudian terangkat dan memukul kertas serta pita, itu kalau terlalu cepat dia bisa tersangkut, rusak. Maka supaya tidak tersangkut batang-batang hurufnya itu, maka diciptakan keyboard QWERTY yang memperlambat. Nah, ketika zaman komputer masuk, komputer tercipta, mulai dipakai banyak orang, keyboardnya masih QWERTY, ya kan? Padahal dengan komputer nggak ada lagi batangan ini yang bergerak dan tidak ada lagi kemacetan. Tapi keyboardnya masih QWERTY. Nah, pernah ada satu keyboard yang namanya Dvorak. Ya, ini keyboard yang khusus diciptakan untuk lingkungan berbasis komputer. Dan nggak main-main pada waktu itu, didukung oleh raksasa-raksasa komputer besar seperti IBM, Microsoft gitu ya. Tapi nyatanya sampai sekarang itu nggak laku. Ya, kita masih pakai QWERTY. Nah, jadi meskipun secara teknis Dvorak itu lebih bagus, lebih nyaman digunakan, lebih produktif, lebih cepat, tapi tetap kalah dengan QWERTY. Ya, saya sendiri tidak terlalu tahu kenapa itu terjadi. Nah, ini ya beberapa hal mengenai adopsi dan difusi. Nanti Anda bisa lihat itu ya kalau lihat ke perpustakaan banyak skripsi-skripsi tentang ini. Ya. Nah, tapi juga itu harus ada, kalau mau meneliti tentang difusi inovasi ini, kata kuncinya ada pada inovasinya. Apakah sistem yang kalian teliti itu sudah masih termasuk inovasi atau bukan? Soalnya begini, kalau misalnya sistem, saya pernah ada satu mahasiswa yang meneliti mengenai satu sistem yang diterapkan di Krakatau Steel. Sistemnya itu diimplementasikan setahun yang lalu. Kalau itu masih bagus, inovatif, gitu ya, masih baru. Sistemnya benar-benar baru, 1 tahun dijalankan. Maka bisa dilihat diterima atau tidak. Tapi kalau satu sistem sudah dipakai 5 tahun, lalu diteliti apakah diterima atau tidak, ya nggak bisa, ya sudah pasti diterima, sudah jalan 5 tahun, gitu kan. Ini pakai akal sehat saja itu. Ya, jadi nanti silakan itu. Kata kuncinya ada pada inovasinya. Ya. Dan ini juga ragamnya macam-macam. Saya kemarin ada mahasiswa saya, tapi dari prodi sistem informasi ya, dari tetangga sebelah itu meneliti mengenai adopsi GoPay tapi untuk lansia. Nah, jadi ternyata ini unik karena banyak lansia itu kan punya stereotip mereka itu kalau belajar sesuatu yang baru susah, gitu ya. Diajari juga susah. Dan memang ketika diteliti itu banyak yang berkeluh kesah mengenai GoPay. Tapi uniknya banyak dari mereka itu yang tetap menggunakan GoPay. Nah ini kenapa? Ini menarik untuk diteliti gitu ya. Tuh, jadi mereka berkeluh kesah. Wah susah lah, berubah-ubah lah, bingung lah, keliru ini keliru. Tapi ternyata setelah itu tetap pakai. Nah ini menarik untuk dipelajari halnya seperti itu ya. Oke, sampai di sini dulu. Adakah pertanyaan? Nggak ada? Belum, Pak. Oke, terima kasih. Ya sudah, kalau begitu saya kira cukup sekian untuk kuliah kita ya. Untuk minggu depan itu topik terakhir itu adalah
Kegagalan dan keberhasilan. Ya, jadi nanti silahkan itu dikerjakan kelompok ya, yang sekarang, yang besok itu kegagalan keberhasilan kelompok seperti biasa. Nah, lalu minggu depan selain presentasi saya juga akan bertanya individu masing-masing itu proposal atau usulan penelitian apa yang akan Anda buat. Lalu nanti silahkan dibuat proposalnya. Nah, nanti kita bahas setelah ujian tengah semester. Ya. Tapi masing-masing sudah harus punya ide penelitian apa. Ya. Jelas ya? Baik, Pak. Oke. Baik, Jelas, kalau Pak. begitu, oke, terima kasih. Kalau begitu, selamat siang dan sampai jumpa minggu depan.